Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Udah, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang warta, nggak ada. Kaki buntung, tangan buntung Hercules itu. Mata sebelah. Ini karena membela Republik Indonesia. Saya bukan sekali lagi membenarkan dia, tidak. Ketika Bapak membela seorang Hercules dan menganggapnya sebagai pahlawan, padahal Timur lepas dari kita. Merubah dari saja kan udah minta maaf ya. Kalau saya nggak keliru dia udah minta maaf. Nah, kalau anak kita pada suatu hari di rumah tuh melawan sama orang tua, kurang ajar, apa, saya rasa harus diperbaiki. Dan kita mesti juga berkaca diri. Kenapa ya anak saya sampai durhaka sama saya, ngata-ngatain saya? Di mana letaknya kekeliruan kita dalam mendidiknya? Coba kamu tuh minta maaf sama Deddy Mulyadi, lebih enak, lebih bagus. Jadi citra anak buah kamu nanti nggak cemar. Jangan kamu hanya minta maaf kepada jenderal saja. Coba jenengan minta maaf dengan Deddy Mulyadi atas ancaman jenengan itu salah. Ini ancaman loh, bisa dipidanakan sampean. Mending kalau yang pidanakan KDM. Kalau masyarakat, kalau rakyat kecil gimana kira-kira? Sebelum terjadi, lebih baik sampean minta maaf ke KDM. Meminta supaya Hercules diproses hukum. Saya Andreas Handoyo, alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Saya merasa prihatin atas ucapan Hercules terhadap Jenderal Purnawirawan Sutioso. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk seorang Jenderal Purnawirawan Sutioso yang sudah berbakti kepada negara Republik Indonesia. Nah, tindakan Hercules kemarin ya yang mengancam Letjen Purnawirawan Sutioso dan juga Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, sehingga ini akhirnya ya mematik emosi Jenderal Purnawirawan lain, yaitu yang bernama Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat. Jadi beliau sangat emosi sekali melihat kelakuan Hercules kemarin ya, sampai Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat ini ya mengatakan kalau perlu dia balik lagi ke sana, ke timur-timur ya. Dulu dia sebagai tenaga bantuan operasional ya, akhirnya dibawalah ke Jakarta. Coba kita lihat langsung videonya ya. Udah, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Dia datang ke Solo, ya tuh, ke tempatnya Dek Jokowi, ya kan? Kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat. Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya tuh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Saya justru sebenarnya orang-orang Jawa Barat ini ya bangun itu. Deddy Mulyadi itu bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan. Dia tahu persis bagaimana penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat gitu. Ya. Makanya dia terus belusukan itu betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu dia orang Jawa Barat. Loh sekarang si punten ya si Hercules ini apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang warta, nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah, kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat. Bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia.
Gitu loh. Ya, oke. Jadi kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, wah enak aja dia ngomong. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Ya, hanya kita karena ini negara hukum. Iya. Ya, tetapi bukan karena mentang-mentang wah HAM apa segala macam dia manfaatkan, kemudian dia sak maunya. Ya. Jadi kalau saya sih itu iblis berwujud manusia. Punten dia katanya sudah masuk agama Islam ya. Ya. Tetapi sekarang coba cek introspeksi diri. Apa sih yang dia lakukan? Apakah sesuai dengan syariah Islam? Saya bisa menganalisa. Ya. Dari omongan seperti itu saja kita sudah mendapat gambaran bagaimana kelakuan dia. Ya. Apakah mentang-mentang, saya justru curiga sekarang, ya kan? Karena datang ke Solo, ya toh, ke tempatnya Dek Jokowi, ya kan? Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Seneng kok itu. Ya. Itu aja tanda bagaimana kelakuan dia, bagaimana apa istilahnya attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Terus dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Dia harusnya bawa sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Harusnya itu diingatkan oleh Yang Maha Kuasa supaya lu sadar gitu loh, ya. Gue datang lagi si gendut botak itu ngebela si Hercules. Nah, sampai akhirnya Hendro Priyono pun ya membela Hercules. Jadi menurut Hendro Priyono, Hercules ini sudah banyak berkorban untuk bangsa ini ya di saat terjadi perperangan dulu di Timur-Timur. Purnawirawan TNI sangat menyayangkan Hendro Priyono kok bisa-bisanya membela preman ini, padahal dia berani mengancam purnawirawan lain seperti Sutioso dan Gatot Nurmantio. Kaki buntung, tangan buntung Hercules itu. Mata sebelah. Ini karena membela Republik Indonesia. Saya bukan sekali lagi membenarkan dia, tidak. Tapi saya cuma meminta kita bangsa Indonesia ini yang terkenal, berakhlak, baik. Lihatlah orang berkorban untuk Republik Indonesia sampai tangannya satu, kakinya satu, matanya satu. Sekarang dia jadi korban ekonomi. Bukan hanya termarginalisasi, dia nggak bisa makan. Yang bisa ya cuman mereman. Itu berarti siapa yang salah? Nah, kita harus letakkan ini pada proporsi etis. Sementara pemerintah terus berganti dan yang bisa memelihara sudah tidak ada lagi. Kemudian berikutnya lagi adalah pemerintahnya sudah orang lain lagi. Iya, berganti-ganti. Gimana guys, setuju gak dengan pernyataan beliau? Setelah kemarin Hercules ya mengancam Sutioso dan mengancam Gatot Nurmantio, kali ini kuasa hukum Hercules yang bernama Rasman Nasution ya dan menyinggung soal ucapan Gatot Nurmantio ya yang memperingati Hercules. Kaitannya dengan apa? Dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ini. Maksudnya Pak Hercules itu ini. Dan tiba-tiba nongol Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, marah-marah, nuding-nuding Pak Hercules, bilang preman. Emang jasa kau apa di bangsa ini? Kau TBO, tenaga bantuan operasi. Itu presiden saya, itu Baret Merah, itu Kopassus, mantan Pangkostrat. Nah, kami nggak nyenggol dia, kok Bapak nyenggol Pani? Kan Pak Hercules nggak ada ngomong Gatot Nurmantio. Apa ada? Ya. Kan tidak dibilang, itu kalian semua purnawirawan ini, nggak ada. Yang purna-purna, nggak ada purnawirawan, purna-purna. Ya purna tugas.
Ada maksudnya ini. Saya sudah tanya, ini maksudnya. Nah, Pak Hercules, dia tidak sejalan dengan ini. Apa ini? Nah, saya bacain. Jadi kita nggak tahu di sini, orang nama Pak Gatot juga nggak ada di sini kok. Kenapa jadi ada yang kepanasan? Kan kita tidak bilang seluruhnya purna-purna. Ketua Umum Grip Jaya, mulai dari Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, saya dan semua jajaran mengatakan dan memerintahkan bahwa tidak pernah kami toleransi kejahatan oleh kader Grip di seluruh Indonesia, sekecil apapun. Tapi kalau mereka tidak salah, mereka dihukum, kami pasti melawan. Jadi ini poinnya. Dan kalau Pak Gatot ingin berdiskusi panjang tentang ini, tentang forum ini, tentang tudingan-tudingan Bapak kepada Pak Hercules, ya boleh Pak, kita berdialog. Kalau Bapak bilang, Man, Rasman, kau anak kampung, kau datang dialog dengan saya, live di TV, monggo, monggo Pak. Biar kita ulas bagaimana Sabta Marga Prajurit itu. Akhirnya banyak anggota Grip Jaya di berbagai daerah mengundurkan diri, ya, dianggap memang ormas ini tidak layak dan benar-benar seperti yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio, yaitu preman yang berkedok ormas. Karena saya sudah mengundurkan diri dari Ketua Grip Kota Jambi, dengan ini saya akan membuka semua atribut-atribut Grip yang ada di baju saya. Sumatera Utara pada hari ini Kamis 2005 saya sebagai Ketum Bendahara Grip Sumut akan bunuh diri. Terima kasih. Kepengurusan Grip Kota Tebing Tinggi. Hari ini kami nyatakan kami telah di luar dari pengurusan Grip DPC Kota Tebing Tinggi. Di Sumatera Utara, kalau tidak suka dengan saya, jangan buang bajunya. Atas Nuraya Sekretaris jabatan sebagai Wakil Sekretaris 1. Dengan ini saya mengundurkan diri sebagai kader Grip Sumatera Utara. Kalian ingin menolak Grip itu adalah hak kalian. Tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Karena saya secara pribadi sudah mengundurkan diri. Dan tak hanya itu saja ya, banyak masyarakat maupun netizen meminta ormas ini dibubarkan. Coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media. Ini bukan bekas teroris, ini bekas pahlawan. Iya. Nah, yang sebenarnya harus. Sahabat Daniel, kita ketemu lagi dan kali ini saya spesial mengupas pernyataan dari seorang Jenderal Purnawirawan yang kita kenal, Bapak AM Hendro Priyono. Seperti sudah kita dengar di awal video ini, Pak Hendro Priyono menyampaikan kepada kita untuk meluruskan, ya, seakan-akan meluruskan bahwa sebenarnya Hercules itu adalah pahlawan bagi negara Republik Indonesia. Pahlawan dari mana, Pak Hendro? Dari Hong Kong. Pak, seharusnya Bapak tidak membuat pernyataan seperti itu. Ketika Bapak membela seorang Hercules dan menganggapnya sebagai pahlawan, padahal Timur Timur lepas dari kita. Perjuangan untuk mempertahankan Timur Timur sia-sia. Kenapa harus ada pahlawan? Dan saya, Pak Cornelis, sebagai salah satu putra dari Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang juga pernah ikut berperang di Timur Timur, merasa sangat dianaktirikan. Karena bapak saya asli putra Indonesia, orang Dayak. Tetapi tidak ada penghargaan dari pemerintah, hanya sekedar tanda jasa GOM, Gerakan Operasi Militer. Lupa saya lihatnya, itu ada seroja-seroja kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, jadi Pak, kenapa hanya seorang Hercules dianggap pahlawan, tetapi bapak saya dan bapak-bapak teman-teman yang lain yang masuk di dalam TNI AD yang ikut berperang di Timur-Timur itu tidak disebut sebagai pahlawan oleh bapak? Pak,
mempertahankan Timor-Timor itu, Indonesia rugi banyak, Pak. Rugi banyak. Ya. Rugi banyak. Material, anggaran, bahkan nyawa. Banyak nyawa putra-putri Indonesia ini yang habis, Pak. Hanya untuk mempertahankan. Apa yang patut dibanggakan? Saya bingung dan heran, sakit hati, kecewa terhadap Bapak. Karena dengan Hercules yang sekarang dianggap pahlawan, tidak ada. Apa yang sudah dibuat Hercules untuk Indonesia? Tidak ada, Pak. Kalau zaman perang semalam, dulu, itu bukan jasa. Semua yang bertugas membela kepentingan negara, itu adalah tugas dan tanggung jawab. Jangan masuk menjadi tentara kalau tidak mau bertugas. Paham Pak Hendro ya? Banyak nyawa Pak. Dari Kalimantan Tengah sini, Kalimantan Selatan, dari mana-mana. Banyak nyawa yang gugur percuma. Tidak ada penghargaan dari pemerintah. Tidak ada sebutan pahlawan dari seorang Hendro Priyono. Mikir Pak. Jangan menyakiti bangsa Indonesia. Hanya karena membanggakan seorang Hercules. Buka Pak rekaman-rekaman Hercules itu. Tidak ada perbuatan baik. Semua hanya membuat kerusuhan di Republik ini. Lihat Pak, video-video penolakan ormas yang dibuat oleh Hercules. Perlakuan dari ormas itu sampai kelompok purnawirawan jenderal pun bermasalah. Mikir Pak. Apa yang Anda dapatkan dari seorang Hercules? Anda sudah mendapatkan hak Anda sebagai warga negara, Pak. Lebih baik Anda mempertahankan, membela kepentingan yang asli putra Indonesia. Timur-Timur sekarang itu bukan milik Indonesia, Pak. Aneh, Bapak ini. Bisa-bisanya mau cari muka, Pak. Enggak lah. Kelompok yang mendukung Prabowo pun, saya nih menjadi kecewa dengan Prabowo ketika ternyata tidak mampu menindak seorang Hercules dengan ormasnya Grip Jaya. Di Kalimantan ini Pak, baru-baru ini, ormas Grip Jaya itu menyegel sebuah perusahaan. Apa haknya? Pak Hendro kan paham hukum. Siapa yang boleh menerima kuasa hukum? Siapa yang boleh melakukan penyegelan di Republik ini Pak? Seharusnya Bapak mengajarkan aturan hukum yang baik kepada masyarakat Republik Indonesia ini. Bukan malah membela. Kacau deh, Pak. Baik, Pak Hendro. Saya berharap, saya masih menghargai Anda sebagai Jenderal Purnawirawan. Saya berharap Anda berhati-hati dalam membuat pernyataan ketika ada persoalan di negeri ini. Pentingkan dan utamakan negerimu, Pak. Pentingkan dan utamakan rakyatmu. Salam dari saya, Pak. Kali ini saya akan menanggapi pernyataan keras Hercules ya terhadap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Sutioso. Jadi patut kita cermati dengan kepala dingin ini. Pak Sutioso kan bukan sosok sembarangan. Ia mantan Pangdam Jaya, mantan Gubernur DKI, juga mantan Kepala BIN. Jadi sepanjang karirnya kan ia dikenal dengan tegas dan namun terukur ketika beliau menyatakan keprihatinan terhadap ormas yang bergaya militeristik, menggunakan atribut seperti baret merah, mengenakan seragam mirip tentara, dan kadang berperilaku arogan di ruang publik. Itu bukan sekedar kritik pribadi, tapi bentuk pertanggungjawaban moral terhadap tatanan sipil dan negara hukum. Jadi apa salahnya jika seorang purnawirawan jenderal mengingatkan bahwa simbol-simbol militer kan bukan untuk dipermainkan. Apakah beliau sudah tua lalu ucapannya dianggap bau tanah? Nah ini justru karena pengalaman beliau dan usianya itulah yang punya legitimasi untuk bicara. Jadi negara ini kan tidak boleh tunduk pada ormas-ormas yang gemar pamer kekuatan, mengancam, dan merasa kebal hukum. Menyebut Pak Sutioso dengan bau tanah itu bukan hanya tidak pantas, tapi juga mencerminkan mentalitas rendah. Kritik terhadap pandangan seorang boleh saja, tapi menghina pribadi seorang jenderal yang telah berjasa untuk negara kan jelas kelewatan ini ya.
Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi soal adab dalam berbicara. Kalau tidak mampu membantah dengan argumen ya itu bukan sikap seorang pemimpin, itu bukan mental yang baik. Dan kalau ormas yang dipimpin seperti itu ya kita patut khawatir. Ormas seperti apa yang sedang dibentuk ini. Mari kita jaga ruang publik ini dari narasi premanisme ya. Jadi hormati beliau yang sudah tua, dengarkan kritik, dan jangan biarkan organisasi sipil ini menjelma menjadi alat intimidasi yang dilindungi dengan atribut ormas. Jadi negara ini terlalu mahal untuk diserahkan pada yang tidak paham batas. Berani bersuara, berani membela kebenaran.